Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hina Salsabila dari kelas 1A Kebidanan. Di sini saya akan membuat video tentang sistem reproduksi manusia. Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Tujuannya adalah untuk mempertahankan jenis dan melestarikan jenis agar tidak punah. Sistem reproduksi pada manusia akan mulai berfungsi ketika seseorang mencapai kedewasaan. Secara anatomi, sistem reproduksi wanita terdiri dari genitalia eksternal dan genitalia internal. Genitalia eksternal terdiri dari mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, glandula vestibularis mayora, glandula vestibularis minor, sedangkan genitalia internal terdiri dari vagina, hymen, tuba uterina, uterus, ovarium. Genitalia eksternal yang pertama itu mons pubis. Mons pubis adalah penonjolan berlemak di sebelah ventral symphysis dan daerah suprapubis. Sedang sebagian besar mons pubis terisi oleh lemak. Jumlah jaringan lemak bertambah pada pubertas dan berkurang setelah menopause. Setelah dewasa, mons pubis tertutup oleh rambut kemaluan yang kasar. Labia mayora. Labia mayora merupakan organ yang terdiri atas dua lipatan yang memanjang berjalan ke kaudal dan dorsal dari mons pubis dan keduanya menutup rima pudendi. Permukaan dalamnya licin dan tidak mengandung rambut. Kedua labia mayora di bagian ventral menyatu dan berbentuk komisura anterior. Jika dilihat dari luar, labia mayora dilapisi oleh kulit yang mengandung banyak kelenjar lemak dan tertutup oleh rambut setelah pubertas. Labia minora merupakan organ yang terdiri atas dua lipatan kulit kecil terletak di antara kedua labia mayora pada bagian kedua sisi introitus vaginae. Kedua labium minus membatasi suatu celah yang disebut sebagai vestibulum vaginae. Labia minora ke arah dorsal berakhir dengan bergabung pada aspektus medialis labia mayora, dan di sini pada garis mereka berhubungan satu sama lain berupa lipatan transversal yang disebut frenulum labil. Klitoris terletak dorsal dari komisura anterior labia mayora dan hampir keseluruhannya tertutup oleh labia minora. Klitoris mempunyai tiga bagian, yaitu crura klitoris, corpus klitoris, dan gland klitoris. Glandula vestibularis mayor sering disebut juga kelenjar Bartolini merupakan kelenjar yang bentuknya bulat atau ovoid yang ada sepanjang dan terletak dorsal dari bulbulus vestibule atau tertutup oleh bagian posterior bulbulus vestibule. Glandula vestibularis minor mengeluarkan lendir ke dalam vestibulum vagina untuk melembabkan labia minora dan mayora serta vestibulum vagina. Organ ini adalah daerah dengan peninggian di daerah dengan peninggian di daerah median. Genitalia internal yang pertama yaitu uterus. Korpus meliputi fundus yang letaknya adalah pada bagian atas rahim dan rongga rahim. Rongga adalah tempat di mana embrio atau janin berkembang selama kehamilan. Lapisan dalam atau lapisan rahim disebut endometrium. Setiap bulan lapisan tersebut menebal dan mempersiapkan untuk potensi kehamilan dan menjadi gudang sementara selama menstruasi. Apabila kehamilan tidak terjadi, lapisan tengah dari rahim dikenal sebagai myometrium. Lapisan otot ini tersusun dari sel-sel otot polos yang secara kolektif memberi rahim kekuatan untuk berkontraksi dan mengeluarkan janin pada saat melahirkan. Lapisan terluar dari uterus adalah serosa yang dikenal juga sebagai perimetrium.
Serviks adalah bagian bawah rahim yang menyempit yang bergabung dengan bagian atas vagina. Pembukaan serviks kecil di dalam vagina disebut os eksternal, sedangkan yang di rongga rahim disebut os internal. Serviks memungkinkan untuk sperma dapat memasuki rahim selama berhubungan seks dan cairan menstruasi mengalir keluar dari rahim selama menstruasi. Leher rahim dapat dibuat visualisasinya. Vagina dibentuk dari jaringan otot saluran sempit yang memanjang dari lubang vagina disebut introitus ke leher rahim. Vagina juga dikenal sebagai jalannya bayi untuk lahir karena faktanya bahwa janin melewatinya untuk dilahirkan selama persalinan yang alami. Pada bagian dalam vagina muncul dengan banyak lipatan selaput elastis lunak yang disebut dengan vagina rugae. Hal ini memungkinkan vagina berkembang pesat selama berhubungan seksual atau persalinan. Selama menstruasi, vagina menyediakan saluran untuk keluarnya cairan menstruasi mengalir keluar dari tubuh. Ovarium adalah kelenjar berpasangan yang berbentuk oval kecil yang melekat pada setiap sisi rahim melalui ligamen ovarium yang berserat tipis. Pasangan kelenjar berpasangan ini memiliki tanggung jawab untuk menyimpan dan memelihara sel telur yang belum matang untuk menjadi telur yang matang. Setiap bulan, salah satu ovarium melepas sel telur matang ke dalam tuba falopi yang berdekatan di samping memproduksi telur. Indung telur menghasilkan dua hormon seks utama wanita, estrogen dan progesteron, yang mana sangat penting dalam mengatur siklus menstruasi. Tuba falopi secara sederhana disebut dengan tabung adalah dua saluran yang menghubungkan ovarium ke rahim. Mereka memiliki struktur utama dalam memfasilitasi fertilisasi atau pembuahan. Sistem reproduksi pria. Secara anatomi, sistem reproduksi pria terdiri dari genitalia eksternal dan genitalia internal. Genitalia eksternal terdiri dari penis dan skrotum, sedangkan genitalia internal terdiri dari testis dan organ-organ penunjang. Fungsinya yaitu epididymis, ductus deferens atau vas deferens, vesikulasi semilasi, ductus ejaculatorius, glandula prostatica, dan glandula bulbouretalis, glandula Cowperry. Penis. Secara anatomi, organ penis dibagi menjadi dua, yaitu pars occulta dan pars libera. Pars occulta yang disebut juga radix penis atau pars fixa adalah bagian penis yang bergerak, terletak dalam spatium perinea supernalis. Pars occulta merupakan jaringan erektil. Skrotum merupakan kantong yang terdiri dari jaringan kutis dan subkutis yang terletak dorsal dari penis dan kaudal dari simfisis pubis. Skrotum juga terbagi atas dua bagian, dari luar oleh rape skrota dan dari dalam oleh septum skrotum skrota. Masing-masing skrotum membungkus testis epididymis dan sebagai funiculus spermaticus. Skrotum sinistra lebih rendah daripada dextra. Internal. Yang pertama, testis merupakan organ berbentuk ovoid dengan jumlah dua buah. Biasanya testis sebelah kiri lebih berat dan lebih besar daripada yang kanan. Testis terletak di dalam skrotum dan dibungkus oleh tunika albuginae. Beratnya 10-14 gram. Panjangnya 4 cm, diameter anteroposterior kurang lebih 2,5 cm. Testis merupakan kelenjar eksokrin karena pada pria dewasa menghasilkan spermatozoa, dan disebut juga kelenjar endokrin karena menghasilkan hormon untuk pertumbuhan genitalia eksterna. Epididymis merupakan organ yang berbentuk seperti huruf C, terletak pada fascies posterior testis dan sedikit menutup
ditutupi fascies lateralis. Epididymis terbagi menjadi tiga, yaitu caput epididymis, corpus epididymis, dan cauda epididymis. Ductus deferens, saluran berotot pada sistem reproduksi pria, berfungsi sebagai pembawa spermatozoa dan epididymis ke ductus ejaculatorius dan menghasilkan cairan semen yang berfungsi untuk mendorong sperma keluar dari ductus ejaculatorius dan uretra. Vesicula seminalis, organ berbentuk kantong bergelembung-gelembung yang menghasilkan cairan seminal. Jumlahnya ada 2 di kiri dan kanan, serta posisinya tergantung isi vesika urinaria. Ductus ejaculatorius merupakan gabungan dari ductus deferens dan ductus excretorius. Vesicula seminalis menuju basis prostat yang akhirnya bermuara ke dalam colliculus seminalis pada dinding posterior lumen uretra. Glandula prostatica merupakan organ yang terdiri atas kelenjar-kelenjar tubuloalveolar terletak di dalam cavum pelvis subperitoneal dorsal symphysis prostatica. Glandula bulbourethralis berbentuk bulat dan berjumlah 2 buah. Letaknya di dalam otot sphincter urethrae externum pada diafragma urogenital dorsal dan uretra pars membranacea. Proses terjadinya kehamilan. Ovulasi, ovarium melepaskan sel telur. Hormon yang berkaitan dengan siklus menstruasi menyebabkan telur di dalam ovarium menjadi matang setiap 28 hari atau lebih. Satu sel telur matang dilepaskan dari ovarium yang disebut ovulasi. Setelah dilepaskan, telur bergerak ke tuba falopi dan bertahan selama sekitar 24 jam. Jika sel telur tidak dibuahi selama waktu itu, sel telur akan hancur dan menstruasi dimulai 11 sampai 16 hari kemudian. Pemupukan sperma bertemu telur. Telur yang matang dibuahi ketika bergabung dengan sel sperma. Sperma terkandung di dalam air mani yang mengalir ke vagina melalui leher rahim dan rahim kemudian masuk ke saluran tuba. Jika berumur kurang dari 24 jam, telur bisa dibuahi oleh sperma. Implementasi telur yang telah dibuahi menempel pada dinding rahim dan kehamilan dimulai. Sebagian besar sel telur dibuahi oleh sperma saat masih berada di tuba falopi. Telur yang telah dibuahi kemudian mengalir ke tuba falopi ke dalam rahim. Biasanya proses ini memakan waktu 1-2 hari. Saat mencapai rahim, telur menempel pada lapisan rahim dan kehamilan akan dimulai. Sistem reproduksi pada manusia memulai anatomi dan fisiologi masing-masing, sehingga sangat penting untuk kita ketahui dan kita bisa mensyukuri nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita dan agar tidak menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan tersebut. Reproduksi merupakan kegiatan organ kelamin laki-laki dan perempuan yang khusus, yaitu testis menghasilkan spermatozoid, sel kelamin laki-laki, dan ovarium menghasilkan sel kelamin perempuan, ovum.